Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas 5. Di masa pandemi ini kita tetap semangat dan berdoa semoga kesehatan kita tetap stabil. Untuk hari ini anak-anak kita akan belajar tentang hari kiamat. Silahkan anak-anak dibuka bukunya tentang hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Pengertian hari kiamat menurut bahasa, hari kiamat berarti hari kebangkitan atau hari kehancuran. Itu pengertian hari kiamat. Menurut istilah, meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur, binasa, dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi sebagai tempat pembalasan amal perbuatan manusia di dunia, kemudian mempersiapkan bekal untuk sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan dunia akhirat. Jadi hari kiamat ini pasti akan datang besok anak-anak ya, tidak mungkin, jadi pasti akan datang. Untuk selanjutnya, nama lain hari kiamat. Poin selanjutnya, nama hari kiamat ini ada 10. Yang pertama Yaumul Qiyamah, yang kedua Yaumul Ba'as, ketiga Yaumul Masyar, keempat Yaumul Hisab, kelima Yaumul Mizan, keenam Yaumul Fasl, ketujuh Yaumul Talak, kedelapan Yaumul Jam'i, yang kesembilan Yaumul Jaza, kesepuluh Yaumul Sa'ah. Yang pertama Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah itu adalah hari akhir, jadi hari yang paling akhir. Yang kedua hari Yaumul Ba'as, yaitu anak-anak artinya hari kebangkitan, dimana kita nanti akan dibangkitkan dari alam kubur setelah hari akhir. Yang selanjutnya Yaumul Masyar, setelah dibangkitkan kita nanti akan dikumpulkan di padang masyar. Ini Yaumul Masyar, akan dikumpulkan. Yang selanjutnya Yaumul Hisab, setelah dikumpulkan di padang masyar Yaumul Hisab, kita akan dihisab, hari perhitungan amal kita, apakah amal kita baik, apakah amal kita buruk. Selanjutnya Yaumul Mizan. Nah, Yaumul Mizan ini hari pertimbangan amal yang Pak Guru sebutkan di depan tadi. Perhitungan amal, apakah amal yang kita baik atau amal kita akan buruk. Kita akan di situ akan dihitung, ditimbang. Selanjutnya Yaumul Fasl atau hari pemisah. Ini akan dipisahkan mana siapa yang baik dan mana yang tidak baik. Yaumul Talak ini hari pertemuan. Terus selanjutnya Yaumul Jam'i, hari berkumpulnya, hari berkumpul. Ini akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, yang tidak baik dengan tidak baik. Yaumul Jaza ini adalah hari pembalasan. Jadi hari pembalasan perbuatan kita di alam dunia. Kita berbuat baik atau kita berbuat jelek pasti akan dibalas. Yang selanjutnya As-Sa'ah, hari menentukan. Ini adalah hari dimana kita, apakah kita masuk ke surga, apakah kita masuk ke neraka. Selanjutnya dalil nakli dan dalil akli dari hari kiamat. Dalil naklinya yaitu Quran surat Al-Hajj ayat 7, anak-anak bisa dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah akan datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Itu dalil naklinya. Selanjutnya dalil nakli surat At-Toha. Ini yang artinya ayatnya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap
diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Itu adalah dalil aklinya anak-anak. Dalil akli dari hari kiamat, menurut yang ada di dunia ini, lama-kelamaan pasti akan rusak, kemudian hancur dan binasa. Tidak terkecuali alam semesta ini lama-kelamaan pasti akan rusak. Jadi semua yang ada di dunia ini, baik di darat baik di laut, semuanya akan rusak, akan hancur. Itu. Terus macam-macam hari kiamat. Nah, ini dibagi menjadi dua, anak-anak. Kiamat, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro yaitu kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar. Kiamat sugro itu sekarang sudah ada, anak-anak. Namanya ini sudah kiamat sugro. Contoh, orang meninggal, gempa bumi, banjir, tsunami, itu namanya kiamat sugro. Atau dan kata lain, ini hancurnya bagian dari alam semesta, itu kiamat sugro. Ini contohnya, gempa bumi, kematian, tsunami dan lain sebagainya, kiamat sugro. Kiamat kubro yaitu hari hancurnya manusia dan seisi alam semesta. Jadi semuanya besok akan hancur. Itu kalau sudah hancur berarti itu namanya kiamat sugro. Selanjutnya tanda-tanda kiamat sugro, anak-anak, yaitu tanda-tandanya yang pertama, lenyapnya ilmu pengetahuan, meluasnya kebodohan. Nah, ini orang besok itu tanda-tanda kiamat sugro, banyak orang yang bodoh. Artinya orang yang pandai itu sudah berkurang, artinya sudah banyak yang meninggal. Seperti ulama-ulama itu dan lain sebagainya, itu sudah banyak yang meninggal. Terus banyaknya minuman khamr dan perzinaan, itu juga kiamat sugro. Terus pendeknya waktu. Nah, ini juga sekarang waktu terasa lebih pendek. Satu hari tiba-tiba sudah sore itu. Terus yang selanjutnya, amanah banyak yang disia-siakan. Nah, ini juga tanda kiamat sugro. Yang selanjutnya, banyaknya pembunuhan. Nah, ini sekarang sudah mulai terlihat. Itu adalah tanda-tanda kiamat sugro. Tanda-tanda kiamat sugro. Sekarang kiamat kubro. Kiamat kubro, anak-anak, tanda-tandanya yaitu ada 6. Yang pertama, keluarnya Dajjal. Dajjal ini sekarang dikurung, anak-anak, ya, di penjara. Jadi setiap kali ada adzan pasti nggak bisa keluar. Itu Dajjal. Besok kalau sudah tidak ada orang mengumandangkan adzan, ini akan keluar. Nah, terus setelah itu turunnya Nabi Isa. Nabi Isa besok akan turun memerangi Dajjal. Ini tanda-tanda kiamat. Al-Quran tulisannya membumbung tinggi ke angkasa. Nah, ini artinya, anak-anak, Al-Quran besok akan hilang. Tinggal lampiran-lampiran mushafnya saja, tulisannya hilang. Itu adalah tanda-tanda kiamat kubro. Terus matahari terbit dari sebelah barat. Ini juga tandanya, anak-anak. Matahari terbit dari sebelah barat. Selanjutnya muncul Ya'juj Ma'juj. Ini juga tanda-tanda hari kiamat. Selanjutnya tanda-tandanya lagi, tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah. Itu tanda-tanda kiamat kubro. Selanjutnya, fungsi iman kepada hari akhir. Fungsinya, ketika kita beriman kepada hari akhir, itu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mendorong berperilaku baik. Itu, anak-anak. Yang selanjutnya, berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban. Selanjutnya, mengendalikan diri dari berbuat sesuatu yang dibenci maupun yang dilarang Allah. Kita bisa mengendalikan diri dari yang dilarang oleh Allah. Itu fungsi iman pada hari akhir. Selanjutnya, senantiasa beristighfar kepada Allah. Kita senang beristighfar. Itu fungsi dari iman kepada hari akhir. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak, mari menghafal bersama-sama nama-nama hari kiamat bersama
kami semua atau bersama teman-temannya juga. Tuh di rumah tolong dihafalkan ya. Terus cukup, jadi itu adalah tentang hari kiamat. Untuk anak-anak tolong di rumah dihafalkan tentang nama-nama hari kiamat ini ya. Anak-anak tolong dihafalkan. Jadi sambil belajar di rumah, anak-anak juga belajar menghafalkan nama lain hari kiamat. Mungkin cukup sekian dari Pak Guru pertemuan kali ini, pelajaran akidah. Mudah-mudahan anak-anak di rumah tetap sehat. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.